Ketika Wang Ling mengangkat jarinya yang diiringi energi spiritual surgawi, api iblis muncul di ujung jarinya. Kekhawatiran muncul di wajah Zhao Wan saat dia memperingatkan Wang Ling agar tidak bertindak sembarangan di depan banyak kultivator. Wang Ling melihat banyak orang di sekitarnya. Dia melangkah maju sembari menunjuk ke Zhao Wan. Para rekan kultivator, jika berani ikut campur akan menjadi musuhku. Banyak orang langsung terdiam, dan Zhao Wan dipenuhi ketakutan mengambil langkah mundur. Zhao Sisa melangkah ke depan Zhao Wan dan meminta Wang Ling duduk karena hari ini bukan kompetisi definisi ungu. Wang Ling bahkan tidak melihat Zhao Sisa. Dia menembakkan pilar api iblis ke awan dan menjadi nyala api iblis besar di atas langit. Api iblis melesat keluar dan langsung menyerang pria paruh baya itu. Zhao Sisa membentuk segel dan berkata, "Mantra langit bumi kebebasan." Cincin cahaya putih keluar dari tangan kanannya dan menahan serangan api iblis. Wang Ling mengungkapkan ekspresi mengejek dan berteriak meledak. Letusan besar segera terjadi pada api iblis, sehingga api iblis dengan cepat menyebar luas dan menghancurkan cincin cahaya putih. Di saat itu juga Zhao Sisa dan Zhao Wan dengan cepat menjauh. Berbagai kultivator menggunakan berbagai teknik untuk melarikan diri setelah melihat api iblis meledak. Api yang meledak menyebar lebih dari 1000 kaki dan menghancurkan area sekitar sebelum akhirnya menghilang. Wang Ling bergerak seperti kilat, mengayunkan pedang surgawi ke arah Zhao Wan dan energi pedang turun. Pisau setengah bulan melesat tepat setelah pedang surgawi diayunkan. Zhao Wan membentuk segel dan berteriak teknik terlarang tubuh iblis abadi. Dengan kekuatan fisiknya, dia dengan mudah memblokir serangan energi pedang. Setelah itu dia bergerak untuk melarikan diri. Wang Ling melemparkan pedang surgawi dan mengejar Zhao Wan. Pisau setengah bulan selangkah lebih cepat dan melancarkan berbagai serangan sengit pada tubuh Zhao Wan. Ditambah pedang surgawi ikut menyerang. Di bawah serangan dua pedang ini, Zhao Wan berteriak kesakitan. Wang Ling tiba-tiba muncul di depan Zhao Wan. "Kamu tidak akan bisa pergi." Zhao Wan meraung, "Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan diusir dari sekte oleh Master." Wang Ling mengeluarkan cambuk laser jiwa dan mencambuk tubuh Zhao Wan sampai muntah darah dengan jiwa asalnya terlempar keluar. Jiwa asal Zhao Wan segera berteleportasi untuk melarikan diri. Tapi Wang Ling dengan mudah menangkapnya dan melemparkannya ke dalam bendera jiwa. Wang Ling kemudian melihat Zhao Sisa. "Kamu berikutnya." Zhao Sisa tersenyum, menyuruh penantua disiplin untuk menangkap Wang Ling karena membunuh Zhao Wan dan melanggar hukum sekte. Wang Ling dengan dingin memperingatkan semua orang yang ingin ikut campur adalah musuhnya. Beberapa penantua disiplin yang mendengar ucapan Wang Ling hanya bisa terdiam karena ketakutan. Ekspresi Zhao Sisa menjadi jelek. Dia melihat Bawe dan Zhao Ximeng untuk minta tolong. Zhao Ximeng berkata 3 bulan yang lalu telah membalas budi, bahkan setuju untuk tidak bersaing memperebutkan posisi murid sejati. Sekarang berikan alasan yang bagus mengapa aku harus membantu. Zhao Sisa menggertakkan giginya dengan marah mendengar ini. Dia melihat Wang Ling dan berkata, "Junior ketujuh, aku berencana untuk menggunakan mantra ini selama kompetisi murid sejati. Tetapi karena kamu memaksaku, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan mantra ini." Dia membentuk segel yang sangat kompleks. Aura kekuatan melonjak dan menekan tanah, lalu membentuk sebuah avatar raksasa yang disebut sebagai iblis kuno yang legendaris. Di bawahnya adalah Zhao Sisa berwajah pucat karena beban untuk mengeluarkan teknik ini sangat membebani tubuhnya.
Saat avatar iblis kuno muncul, semua anggota dari berbagai sekte terkejut dan bahkan 6 kultivator kekuasaan merasakan aura jahat dari avatar ini. Wang Ling mengeluarkan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Zhao Sisa. Zhao Sisa menunjuk ke depan. Tangan avatar iblis raksasa di atasnya juga menunjuk kekosongan. Tiba-tiba pusaran merah yang mengandung aura jahat yang tidak kalah dengan energi spiritual surgawi dan kekuatan ledakan api iblis muncul. Kekuatan hisab yang kuat melonjak dari pusaran merah. Jiwa-jiwa utama kehilangan kendali dan mulai tersodot ke arah pusaran merah. Wang Ling dengan cepat menarik semua fragmen jiwa dari pusaran merah. Segera setelah itu, avatar iblis membuka matanya yang sangat dingin dan meraung keras. Wang Ling hanya melihat tatapan seperti ini dari utusan surga. Avatar iblis raksasa mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Wang Ling dengan cepat. Wang Ling dengan cepat membentuk segel dan melepaskan segel kereta pembunuh dewa. Jiwa binatang meraung keras, melesat ke arah avatar iblis. Saat berbenturan, jiwa binatang menebus tangan iblis dan langsung masuk ke tubuhnya. Iblis raksasa mengulurkan tangannya ke dalam dadanya dan menyeret jiwa binatang dan akan melahapnya. Tiba-tiba raungan Patua datang dari sekte utama nasib surgawi untuk berhenti. Avatar iblis dengan cepat melepaskan jiwa binatang pergi melarikan diri ke dalam kereta pembunuh dewa. Avatar iblis kuno menghilang dan Zhao Sisa menerima serangan balik yang membuatnya muntah darah. Lalu menatap Wang Ling dengan senyum menakutkan. Pada saat ini awan merah terbang dari cakrawala dan mengambil bentuk seorang pak tua mengenakan jubah merah. Dia membawa labu besar dan bersendawa, lalu memarahi Wang Ling dan Zhao Sisa. Apa yang kalian perjuangkan? Jika bukan karena kalian bertarung, bagaimana mungkin orang tua ini dikirim oleh Tia Yunzi? Aku baru setengah jalan meminum anggurku. Ekspresi Wang Ling tenang saat dia duduk di samping Zhao Ximeng. Zhao Sisa menatap pak tua itu, memberi hormat dengan sebutan paman guru Cili. Cili menegur Zhao Sisa dan menunggu hukuman gurunya karena menggunakan roh iblis yang baru terbangun di tubuhnya secara paksa. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Zhao Sisa, lalu beralih ke Wang Ling. Dia berkata Tia Yunzi memiliki harapan besar pada Wang Ling. Cili kemudian terbang dengan menyeret tubuh Zhao Sisa. Wang Ling minum teh dalam satu degukan. Mantra macam apa yang digunakan Zhao Sisa itu tidak terlihat seperti serangan domain dan mirip dengan teknik dewa kuno. Tapi semua orang memahami apa yang dikatakan Cili, betapa pentingnya Wang Ling bagi Tia Yunzi. Hal ini tentu membuat banyak kultivator mendekati Wang Ling dan mulai minum teh bersama. Bai Wei dan Zhao Ximeng hanya bisa terdiam di pojokan. Lalu Wang Ling bersulang dengan kultivator kekuasaan Jiang Tianzun. Setelah Jiang Tianzun pergi, Wang Ling meminta Zhao Ximeng memberikan teknik teleportasi. Zhao Ximeng mengeluarkan pelakak giok dan melemparkannya ke Wang Ling. Zhao Ximeng mengatakan tidak ada permusuhan. Di dalam giok selain mantra teleportasi, ada juga batasan yang diajarkan Tia Yunzi. Batasan itu diciptakan Tia Yunzi setelah mempelajari teknik surgawi berkualitas rendah, sehingga kekuatan luar biasa ada di sana. Ini akan dianggap sebagai hadiah untuk menebus tindakan Zhao Ximeng sebelumnya. Wang Ling menerima pelakak giok itu dan mengangguk setelah mendengarnya. Bai Wei tersenyum dan mengambil secangkir anggur. Junior ketujuh, posisi murid sejati pasti milikmu. Senior akan bersulang untukmu sekarang sebagai ucapan selamat awal. Wang Ling tersenyum lalu minum secangkir anggurnya. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Kita akan bertemu lagi besok. Dia berpamitan dan berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang di langit. Setelah Wang Ling pergi, Bai Wei dan Zhao Ximeng juga pergi ke arah yang berbeda.
dalam perjalanan kembali ke pavilion. Bai Wei mengungkapkan cahaya ganas. Dia mengeluh karena Tian Yunzi tidak adil menanamkan benih iblis ke dalam tubuh Zhao Sisa. Setelah iblis kuno itu terbangun, kultivasinya tidak akan lama lagi kembali. Jika itu terjadi, maka Bai Wei tidak akan bisa membalas dendam dan mulai berpikir bagaimana cara mengatasinya. Sementara Wang Ling akhirnya sampai di pavilion hutan ungu dan mengeluarkan pelaka giok yang diberikan Zhao Simeng yang berisi mantra dan batasan. Lalu Wang Ling mempelajarinya dengan sesama dan mulai membentuk segel untuk mempraktikkan keterampilan teleportasi. Cahaya perak segera mengelilingi tubuhnya. Dia melangkah maju 7 langkah seperti menaiki tangga. Tiba-tiba tubuh Wang Ling menghilang sejauh 5.000 km. Cahaya perak tiba-tiba datang dari gunung yang segera hancur. Wang Ling berjalan keluar dari debu yang tertutup tanah. Setelah itu Wang Ling mempelajari pembatasan kedua, 9 siklus teknik penghalusan surgawi. Dia kemudian mengedarkan energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya menjadi 1 putaran, 2 putaran, dan 3 putaran. Meski dalam upaya ini Wang Ling merasakan sakit yang luar biasa. Dia akhirnya berhasil mengubah sebagian energi spiritual surgawi dari putih menjadi cahaya keemasan di tangan kirinya itu. Setelah itu dia membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Ketika cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah lagi. Tubuh Wang Ling menghilang, muncul kembali di luar definisi ungu dalam kekacauan karena belum terbiasa menggunakan teknik ini. Hari ini adalah hari di mana Tian Yunzi akan mengejar Dao. 7 murid dari definisi merah berjalan keluar. Mereka dengan hormat membungkuk ke arah sekte utama. 7 murid definisi oranye mengikuti setelahnya. Di samping mereka adalah definisi kuning, hijau, krem, dan biru. Dan setelah ke-6 definisi ini muncul, giliran definisi ungu. Bagaimanapun definisi ungu adalah definisi terlemah di sekte nasib surgawi. Hanya 3 sinar cahaya yang terbang keluar dari definisi ungu dan berhenti di langit. Pandangan dari 6 definisi lainnya bergeser ke arah mereka. Ada rasa dingin, ejekan, jijik, dan intimidasi pada mereka. Ekspresi Bai Wei normal, dia jelas sudah terbiasa dengan ini. Wajah Zhao Simeng dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Ling berdiri dengan dingin menatap setiap murid dari 6 definisi lainnya. Tidak semua murid memiliki hak untuk mempelajari Dao. Hanya mereka yang berbakat atau memiliki tingkat kultivasi tinggi yang diizinkan untuk mendengarkan pengajaran Dao dari dekat. Satu persatu murid normal dari 7 definisi muncul dan berdiri di belakang murid inti. Jumlah mereka sangat besar dan mereka membentuk penggemar besar di belakang para murid inti. Akibatnya perbedaan kekuatan antara definisi menjadi jelas. Definisi merah adalah yang terkuat. Zhao Simeng menjelaskan alasan utama definisi ungu lemah karena memiliki banyak pertikaian. Dan posisi murid sejati berubah terlalu sering, tidak seperti 6 definisi lainnya. Murid sejati yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya definisi ungu secara bertahap menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan yang dimiliki ketika saudara junior Sun Yun ada. Tak lama setelah itu, sinar cahaya berwarna pelangi tiba-tiba terbang dari sekte utama dan berubah menjadi sosok Tian Yunzi. Semua murid termasuk Wang Ling segera memberi penghormatan kepadanya. Tian Yunzi berkata hari ini akan membiarkan sesama kultivator memahami pencerahan miliknya tentang Dao surga. Sebelum itu Tian Yunzi akan membiarkan teman lamanya dari aliansi kultivasi berbicara lebih dulu. Tiba-tiba cahaya emas berkumpul dan berubah menjadi sosok pria paruh baya, memberikan tekanan dominasi dengan rambut panjang, bertubuh kekar dan seperti dewa perang. Ada musang bermata 3 di bahunya.
Tian Yunzi tersenyum sebagai bentuk penghormatan padanya sebagai penantua Sun, tapi yang datang hanyalah avatarnya. Penantua Sun tertawa dan kemudian memberikan pedang terbang surgawi kualitas menengah sebagai hadiah. Tian Yunzi menerima pedang tersebut, lalu melemparkan pedang tersebut pada Ku Pengzi dari definisi kuning. Ku Pengzi secara alami sangat senang dan berterima kasih pada gurunya. Setelah itu Tian Yunzi duduk, mengatakan dao yang diajarkannya adalah dao pengalaman kultivasinya. Dia berkata kondisasi Qi pembentukan yayasan formasi inti jiwa yang baru lahir, formasi jiwa, transformasi jiwa, dan kekuasaan dianggap sebagai langkah pertama dalam kultivasi. Tian Yunzi percaya bahwa semua tahapan ini berasal dari kata kultivasi dalam kultivasi Dao. Ranah inkorporeal dan korporeal setelah tahap kekuasaan serta 3 tahap nirwana adalah tempat beberapa kultivator di sini terjebak. Ini adalah langkah kedua kultivasi, yaitu jembatan antara kata mengelola dan Dao. Sayangnya Tian Yunzi masih belum dapat sepenuhnya memahami langkah ketiga. Mendengar ini, Wang Ling bertanya apakah langkah ketiga benar-benar ada. Tian Yunzi berkata dulu berpikir demikian ketika kebingungan. Tapi dia akhirnya percaya setelah bertemu orang tersebut yang telah mencapai langkah ketiga, bahkan orang ini telah membuat kekacauan di aliansi kultivasi. Penantua Su yang mendengar ini, matanya dipenuhi ketakutan dan menyuruh agar tidak membahasnya. Setelah Tian Yunzi mengajarkan Dao ini, dia akan menunjukkan mantra surgawi kualitas menengah untuk semua orang agar dapat dipahami. Mendengar ini, baik itu Wang Ling dan semua orang segera memfokuskan pikiran mereka. Namun langit tiba-tiba berfluktuasi dan pedang Saint Ling Tian Hao muncul secara mendominasi, memegang pedang surgawi berbentuk ular. Tian Yunzi hanya terdiam melihat kemunculannya. Ling Tian Hao tertawa. "Tian Yunzi, ada apa? Apakah kamu tidak menyambutku? Kamu datang pada waktu yang sangat baik. Aku akan menggunakanmu sebagai target demonstrasi mantra surgawi." Ling Tian Hao menjadi dingin. "Itu adalah niatku juga." Tian Yunzi kemudian membentuk 2 segel di kedua tangannya, menciptakan cahaya merah yang menyilaukan dan melesat ke cakrawala. Awan bergejolak di langit merah diiringi guntur gemuruh. Naga emas raksasa kemudian terbentuk. Langit saat ini seperti lautan yang mengamuk ketika tekanan surgawi turun, menimpa para kultivator di bawah sampai menerima tekanan. Mereka dengan cepat berkultivasi. Adapun energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Ling menjadi kacau. Tapi dengan sekuat tenaga bertahan melalui energi spiritual surgawi logam emas yang telah berubah menjadi 3 siklus. Ekspresi pedang Saint Ling Tian Hao tenggelam saat dia berkata bagian pemandu. Langit tiba-tiba membentuk sebuah lubang raksasa. Para muridnya melayang di dalam lubang tersebut. Setelah itu pedang ular terbang ke arah lubang raksasa, tapi dihentikan oleh Tian Yunzi saat mengulurkan tangannya. Ling Tian Hao meraung marah, dan kemudian Qing Ling melesat menerkam Tian Yunzi, tetapi terhenti oleh raungan Qing Ling dari bendera jiwa Wang Ling. Kemudian sosok wanita cantik mengenakan gaun emas dan mengeluarkan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar muncul. Dia menyebut dirinya sebagai tubuh ilusi dari utusan alam abadi surgawi untuk membimbing para kultivator lemah. Wanita itu dengan lembut melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan menyegel semua murid Ling Tian Hao. Tian Yunzi mengembalikan pedang surgawi milik Ling Tian Hao dan menyuruhnya menghentikan teknik surgawi kelas menengah ini. Akankah Ling Tian Hao mampu melakukannya? Mari kita tunggu episode yang akan datang.